Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, kami dari kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Nama saya Jeremy Nathaniel Zevanya, absen 16. Nama saya Yogi Hilmawan, absen 39. Nama saya Gigi Zamayendra, absen 1. Nama saya Rizky Ibnu Sabilillah, absen 35. Yuk, mari kita mulai. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Jadi kerjasama bilateral adalah sebuah hubungan kerjasama antar dua negara dalam bentuk hubungan pendidikan, perdagangan, diplomatik, dan kebudayaan. Misalnya, kita bisa lihat Indonesia dengan Amerika untuk perdagangan komoditas perkebunan. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di sebuah kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Misalnya kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau yang biasa kita sebut dengan ASEAN, dan ada MEE dan APEC. Yang ketiga ada kerjasama subregional. Kerjasama subregional adalah kerjasama antar beberapa negara tertentu dalam suatu kawasan, namun tidak semua negara dalam kawasan tersebut. Misalnya, kerjasama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Setelah itu ada kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dengan negara-negara kawasan lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya yaitu terjalin kerjasama ekonomi antara MEE dan ASEAN. Yang terakhir ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah sebuah kerjasama yang dilaksanakan oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia. Misalnya World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, ada SEATO, ASEAN. Dua, bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan internasional adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan dengan negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Misalnya, Kemitraan Strategis Khusus atau Special Strategic Partnership Indonesia-Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua ada kerjasama produsen. Kerjasama produsen adalah kerjasama antar negara yang memproduksi barang tertentu. Misalnya, seperti organisasi negara-negara pengekspor minyak atau yang biasa disebut dengan OPEC. Setelah itu ada kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan adalah kerjasama antar negara untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Misalnya, IMS fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Kerjasama bersama. Kerjasama bersama merupakan hubungan kerjasama antara seluruh negara untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Misalnya dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan lain. Kerjasama ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan. Misalnya kerjasama ketenagakerjaan yang dilakukan Indonesia dan organisasi internasional, yaitu kerjasama mengangkut tenaga kerja Indonesia yang diberikan peluang untuk bekerja di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja, seperti di Jepang, Korea Selatan, ataupun Kanada. Sekarang, kita nih masuk ke faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah letak geografis. Kesamaan latar belakang rumpun dan kebudayaan antar negara mampu mendukung terlaksana kerjasama ekonomi internasional nih. Yang kedua adalah kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah dan sumber daya alam menimbulkan perbedaan jenis produksi dan kemampuan antar negara. Perbedaan tersebut mampu mendorong adanya sebuah hubungan kerjasama internasional.
Setelah itu ada globalisasi. Globalisasi merupakan interaksi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, dunia, produk, dan aspek-aspek kebudayaan. Globalisasi mengakibatkan adanya kerjasama ekonomi negara maju, negara berkembang untuk memperoleh peluang iptek. Lalu ada keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Melalui dukungan yang didapatkan oleh negara lain, suatu negara nih mampu mencapai sebuah kedaulatan, kemerdekaan, dan kebebasan. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, sebuah negara akan melakukan sebuah hubungan internasional. Lalu ada sistem ekonomi negara. Sama sistem perekonomian yang dianut suatu negara dengan negara lain, ini mempermudah adanya sebuah hubungan kerjasama ekonomi. Sebaliknya, kalau ada sistem perekonomian antar negara yang berbeda, mengakibat terhambatnya kerjasama ekonomi internasional. Yang terakhir adalah ideologi dan sistem politik. Kesamaan ideologi mempermudah suatu negara yang menjalin suatu hubungan internasional karena adanya kesamaan pemahaman dalam menata negaranya. Jadi, negara yang memiliki kesamaan ideologi cenderung saling membantu dan membangun kerjasama ekonomi dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, dapat meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara memberikan kemudahan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana yang dibutuhkan negara berkembang untuk melaksanakan pembangunan dalam negaranya. Yang kedua, dapat meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan kesempatan investasi bagi negara-negara yang memiliki dana berlebih untuk berinvestasi di suatu negara yang berpotensi menghasilkan output dalam sebuah bidang. Contohnya investasi suatu negara di bidang pariwisata. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Melalui kerjasama ekonomi dan perbedaan sumber daya antar negara, terjadi persaingan sehat antar negara, yakni dengan meningkatkan kualitas produk mampu meningkatkan daya saing ekonomi antar negara. Lalu dapat menambah devisa negara. Kegiatan ekspor impor antar negara mempengaruhi cadangan devisa suatu negara. Apabila suatu negara giat melakukan ekspor, maka akan meningkatkan cadangan devisa sehingga tercapai surplus perdagangan. Yang kelima, dapat memperkuat posisi perdagangan. Melalui kerjasama ekonomi antar negara, dapat memperkuat suatu negara dalam posisi perdagangan internasional. Yang terakhir, dapat mendorong transfer teknologi. Suatu negara dapat menerima transfer teknologi dari negara yang menanamkan modalnya di negara tersebut, sehingga melalui adanya teknologi modem, mampu menciptakan output produksi dengan efisien.